Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman kelas 7, kali ini kita kembali berada dalam pertemuan bilangan bulat yang ketiga ya, teman-teman. Mari disiapkan buku dan alat tulisnya. Ya, pada bilangan bulat ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian, sifat operasi hitungnya, dan juga cara menyelesaikan masalahnya. Mari teman-teman disimak berikut ini perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada perkalian dan pembagian bulat tampak lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi teman-teman tidak perlu memperhatikan mana angka yang lebih besar, mana angka yang lebih kecil. Jadi teman-teman cukup memperhatikan tandanya saja ya. Hasil hitungnya nanti dikali atau dibagi. Jadi kalau ini tandanya sama nih, 2 kali 3 positif ya teman-teman, sama-sama positif, jadi kita kali aja 6. Jadi teman-teman gak usah melihat 3 lebih besar dari 2 atau 2 lebih besar dari 3, itu tidak ya. Jadi itu hanya dilakukan pada saat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya min 2 kali min 3. Nah ini sama-sama minus nih, minus kali minus hasilnya positif. 2 kali 3 6. Jadi jangan ada yang jawab min 2 kali min 3 minus 5 ya. Nah kalau yang minus 5 itu yang angkanya dijumlah ya, kalau ini dikali. Jadi kita lihat tandanya saja dan hasilnya dikali. Selanjutnya pembagian 24 bagi 6. Nah ini sama-sama positif, jadi hasilnya 4. Selanjutnya minus 24 bagi minus 6. Ini sama-sama negatif ya, minus bagi minus, maka hasilnya positif. Angkanya ya dibagi, 24 bagi 6 positif 4. Nah, baik, kesimpulannya seperti ini teman-teman. Yang tandanya sama hasilnya positif, yang tandanya berbeda hasilnya negatif. Jadi positif kali positif, maka dia akan mendapatkan hasil yang positif. Negatif kali negatif, maka dia akan mendapatkan hasil yang positif. Dan itu pun berlaku untuk pembagian ya teman-teman. Mari sekarang kita simak kembali yang tandanya berbeda, yaitu contohnya minus 4 kali 5. Tandanya berbeda, hasilnya minus 20. Jadi jangan hasilnya positif 1 ya. Kalau positif 1 itu apabila minus 4 ditambah 5 ya teman-teman. Lanjut. 5 kali minus 4 ya berarti negatif, minus 20. Lanjut, 18 dibagi min 3 berarti minus 6. Lanjut lagi, minus 8 dibagi min 3 berarti minus 6. Kesimpulannya adalah tanda yang berbeda maka hasilnya akan negatif. Jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa positif kali negatif maka hasilnya akan negatif, dan negatif kali positif maka hasilnya akan positif. Itu juga berlaku untuk pembagian ya teman-teman. Perkalian dan pembagian memiliki cara yang sama, kecuali berhitungnya ya. Berhitungnya ya beda. Baik, mari kita diskusikan bersama-sama teman-teman. Mulai dari awal ini, 8 kali minus 6, kita lihat tandanya berbeda maka hasilnya negatif ya. 8 kali 6 nya minus 48. Lanjut, minus 7 kali minus 8 memiliki tanda yang sama. Tanda yang sama maka positif. Min kali min positif. 7 kali 8, 56. Lanjut lagi. Nah, sekarang ini ada 3 angka. Kita pasangkan 22 dulu. Maksudnya kita hitung 22 dulu. Minus 8 kali minus 4-nya minus 32 ya. Dikali minus 9. Kita hitung lagi. Minus kali minus nanti hasilnya positif ya teman-teman. 32 kali 9 ya kita hitung ya. 32 kali 9 18 1 28 ya. Jadi hasilnya positif 288. Lanjut. Nah, ini sepertinya Ibu hapus dulu ya supaya lebih jelas. Nah, di sini ada P dikali minus 6 ya, teman-teman. Maka kebalikannya dari perkalian kita cari, yaitu minus 54 dibagi minus 6. Nah, ini sama-sama minus. Jadi sama-sama minus hasilnya positif. 54 bagi 6, 9. Lanjut. Yang di sebelahnya Q kali minus 9. Kita cari kebalikannya, kali adalah bagi, jadi
sama dengan 72 dibagi minus 9. Nah, positif bagi negatif maka hasilnya negatif. Negatif 8 ya. Lanjut lagi, ini ada 3 angka teman-teman, maka kita hitung dulu yang 2 angkanya ya. 15 kali min 3 adalah minus 45 dikali N sama dengan 90. Berarti kita mencari N-nya adalah kebalikannya dari kali 90 dibagi minus 45. Positif bagi negatif berarti minus 2 ya. Nah, satu lagi yang terakhir minus 42 dibagi 7, yaitu negatif bagi positif hasilnya min 40 bagi 7-nya 6. Kira-kira demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi perkalian pada masih ada lagi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Min bagi min. Nah, ini hasilnya positif nih teman-teman ya. 75 bagi 5 15. Jadi positif 15. Baik, kalau sudah sampai sini kita lanjut lagi ya. Masih ada lagi. Iya, minus 60 bagi 5 nih. Bu lihat sendiri lupa soalnya nih buat ada berapa ya. Nah, minus 60 dibagi 5 dulu. Min bagi positif, hasilnya kan min 12 ya. Dibagi 6. Min 12 bagi 6-nya minus 2. Oke. Sekarang sifat operasi hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan ini bertujuan agar kita dalam menghitung itu tidak memudah menukar-nukar angka ya. Karena dalam perhitungan itu ada syaratnya teman-teman. Mana yang lebih dulu dan mana yang diutamakan gitu. Jadi tidak bisa kita sembarang tukar-tukar angka. Contohnya seperti ini, 4 ditambah 10. Ini adalah penjumlahan bilangan bulat. Kalau ada penjumlahan bilangan bulat, maka rumusnya adalah bisa mata, bisa beku. Nah, kita harus lihat tandanya sama atau beda. Kalau sama ditambah, kalau berbeda dikurang. Ya, beku, beda dikurang. Nah, ini kebetulan 4-nya positif, 10-nya negatif. Berbeda ya teman-teman, jadi angkanya kita kurang. 4 dikurang 10 kan 10 kurang 4 6 ya. Lalu yang lebih besar negatif, berarti minus 6. Nah, sekarang sebelahnya kita tukar angkanya ya. Kita tukar angkanya karena kalau pertukaran itu kan A tambah B hasilnya harus sama dengan B tambah A gitu. Nah, sekarang kita cek. Kalau ditukar angkanya ini minus 10 dan 4. Berbeda tanda ya. Lebih besar negatif, hasilnya negatif. Angkanya dikurang. Kalau beda dikurang, beku ya. Jadi minus 6. Sama nih teman-teman. Jadi sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita lanjut. Minus 2 tambah minus 3. Sama-sama min. Ingat, berlaku rumus beku dan mata ya. Mata atau beku. Kalau sama ditambah, kalau beda dikurang. Itu rumus pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini penjumlahan nih teman-teman. Sama-sama negatif. Karena sama-sama negatif, angkanya ditambah 5. Negatif 5 gitu ya. Kanannya juga sama. Sama-sama negatif. Negatif 3 tambah 2, 5. Karena sama-sama ya ditambah ya. Sama ya teman-teman hasilnya kanan dan kiri ditukar. Sekarang pengurangan 3 dikurang 5. Nah, ini jangan sampai teman-teman terkecoh ya. Kalau ada tanda kurang, positif ketemu tanda kurang berarti dia dianggap negatif ya. Berarti positif 3 dikurang 5. Positif 3 dengan negatif 5 ya. Positif 3 dengan negatif 5 tandanya berbeda, angkanya dikurang. Jadi yang lebih besar negatif. 5 kurang 3 2 ya, minus 2. Nah, sekarang 5 kurang 3 positif 5 kurang 3. Nah, hasilnya 2 karena yang lebih besar positif ya. Berbeda ya teman-teman ya, min 2 dengan 2. Jadi berbeda hasilnya. Sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan ya, karena hasilnya aja berbeda kalau ditukar. Sekarang pada perkalian. 6 kali min 10. Teman-teman jangan ingat rumus mata dan beku pada perkalian ya. Pada perkalian hanya cek tandanya saja. Kalau sama tandanya hasilnya positif. Kalau beda tandanya hasilnya negatif. Kebetulan ini tandanya berbeda. Berarti 6 kali minus 10 minus
ya. 6 kali 10 60. Sama dengan sebelahnya minus 10. Jadi kalau ditukar angkanya minus 10 kali 6 hasilnya minus 60. Sama ya. Berarti sifat komutatif ini berlaku pada perkalian. Sekarang bagaimana dengan pembagian? Minus 10 dibagi 5. Ini tandanya beda, teman-teman. Jadi kalau beda hasilnya negatif. 10 bagi 5 2 ya. Yang ini 5 bagi min 10. Ya, minus berapa? Setengah atau 0,5 ya. Hasilnya beda ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa komutatif ini pada pembagian. Berikut ini petunjuknya yang harus diingat, bahwa sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat ya. Jadi tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sekarang kita lanjut, yaitu sifat operasi hitung bilangan bulat. Bagian B, sifat asosiatif pengelompokan. Pengelompokan itu maksudnya adalah ada 3 angka misalnya ya, dikerjakan di awal dulu atau dikerjakan di akhir dulu. Apakah sama? Dan pada sifat asosiatif harus sama ya. Mari kita cek dulu ya. Nih, 3 ditambah minus 4 tambah 5. Kita utamakan min 4 tambah 5. Kan ini dalam kurung dulu ya yang diutamakan. Minus 4 tambah 5 lebih besar positif. Berarti angka dikurang, 5 kurang 4 1. Positif 1 ya teman-teman. Kita ulang lagi dari awal ngitungnya, 3 tambah 1 yaitu 4. Nah sekarang sebelahnya, 3 ditambah minus 4 lebih besar negatif. Maka angkanya 4 kurang 3 lebih besar negatifnya, berarti minus 1 ya. Tambah 5. Minus 1 tambah 5 lebih besar positifnya, 5 kurang 1 4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi berlaku pada penjumlahan ya, karena hasilnya sama, kanan dan kiri sama. Lanjut, teman-teman, sekarang kita simak. Sebentar, ini Ibu Lia bersihkan yang ada coret-coretnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Pada pengurangan, apakah sifat asosiatif ini berlaku pada pengurangan? Kita coba dulu. Minus 2 tambah 3 lebih besar positifnya. Karena angkanya berbeda, maka dikurang. 3 kurang 2, 1 ya. Maka 10 dikurang 1, yaitu 9. Selanjutnya, ini 10 dikurang min 2. Ini teman-teman, minus dengan minus dempet. Minus kali minus jadi positif ya. Jadi 10 tambah 2. Berapakah 10 tambah 2? 12. Lanjut ditambah 3, 15. Jadi pada pengurangan sifat asosiatif ini tidak berlaku ya, karena hasilnya berbeda. Lanjut lagi. Contoh berikutnya. Ya. Kita kerjakan dulu minus 4 dikali 5-nya. Berapakah? Yaitu minus 20. Lanjut 3 kali min 20. Jadi dari awal lagi, maka tandanya berbeda, hasilnya negatif. 3 kali 20, 60. Lanjut yang ini 3 kali minus 4 yaitu min 12. Dikali 5 menjadi minus 60. Ya, sama ya teman-teman hasilnya ya. Dan berikut ini contoh pembagian. Oke, kita kerjakan, bagi dulu 6 bagi min 2 yaitu minus 3 ya. Dan kita hitung lagi dari awal, minus 9 kali min 3 yaitu min kali min positif 27. Dan ini kita hitung dari sini ya, minus 54 dibagi minus 2 ya, dibagi ya, min bagi min jadi positif 27. Nah ini kebetulan sama nih ya teman-teman.
Nah, biasanya pada pembagian hasilnya berbeda ya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kesimpulannya, sifat asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sifat yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran. Ya, prinsipnya seperti ini: A kali B tambah C hasilnya akan sama dengan A kali B disebar ditambah A kali C. Contohnya seperti ini. Kita hitung dulu ini ya. 5 kali 2 tambah min 3. Dalam kurungnya dulu 2 tambah min 3, penjumlahan yang lebih besar negatifnya. Penjumlahan yang lebih besar negatifnya. Maka angkanya dikurang ya, hasilnya minus 1. Jadi 5 kali min 1 teman-teman. Kalau ini perkalian yang tandanya berbeda ya, maka hasilnya negatif 5. Sekarang bagaimana kalau disebar? Kalau disebar 5 ke depan dulu ya. 5 kali 2 ditambah ya. Lalu ke min 3, 5 kali min 3. Apakah hasilnya sama teman-teman? Mari kita cek. 5 kali 2 10 ditambah 5 kali minus 3 yaitu minus 15. Nah, 10 tambah minus 15 berbeda, yang lebih besar negatifnya. Ya, karena lebih besar negatifnya, maka minus 15 kurang 10. Hasilnya minus 5. Nah, sama teman-teman ya, antara kanan dan kiri. Inilah yang dimaksud dengan sifat distributif. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Ini ada kuis mengasah otak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.